Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Hasan Basim dengan NIM C2357201064. Pada video kali ini kita akan mengerjakan proyek portofolio 2. Untuk menyingkat waktu, langsung saja kita masuk ke proyeknya. Di sini untuk soalnya kita akan membuat sebuah aplikasi untuk mencatat pembayaran iuran bulanan RT menggunakan framework 7 berdasarkan starter kit yang sudah diberikan. Untuk starter kitnya kita menggunakan dari punya saya. Pertama-tama disuruh buat rancangan database tabel dan fieldnya untuk aplikasinya. Terus disuruh mengisi 7 sampel atau 7 data pada database-nya. Kita buat dulu ya, sesuai instruksi. Jadi, sini saya menggunakan PHP MyAdmin untuk menambahkan database-nya. Kita buat database-nya dulu. Ini saya buat db iuran RT. Kita create. Sini sudah bisa ya. Kita tambahkan nama tabelnya. Sini saya membuatnya memakai database yang telah saya buat. Itu kita samakan saja. Pembayaran RT. Sini kolomnya itu 2. Ada 6 ya. Untuk 6 awalnya yaitu ID. Kita samakan dengan yang ini ya. Ini adalah primary key-nya. Terus nama warga. Bulan. Tahun. Tanggal bayar. Nama warga kita buat parcar 100 kata. Bulannya kita buat parcar juga. Tahunnya kita buat parcar juga. Jumlah integer. Ini menggunakan tanggal. Oke, mungkin sudah sama. Sini ID, nama warga, ID, nama warga, bulan, tahun, jumlah, tanggal bayar. Kalau sudah sama, kita save.
Ini sudah kita save ya. Untuk datanya kita isi, kita samakan dengan database yang sudah saya buat sebelumnya. Sini satu, terus ini saya buat nama saya. Bulan Januari. Oke, tanggalnya kita buat namanya sampai 7 data ya. Sini masih 2 ya. Kita tambahkan lagi. Jadi 6. Maaf. Kan tadi ada 7 ya. Oh, pas aja. 6. 2, 3, 4, 5, 6. Oh, tambah 1 lagi. Nah,
Terus yang terakhir, buat. Nah, di sini untuk datanya sudah ada ya. Sama seperti database yang telah saya buat. Lihat lagi. Nah, sama persis. Setelah itu, untuk database-nya, kita, oh maaf, kita lihat lagi tugasnya. Untuk buat rancangan database-nya sudah selesai. Di sini saya belum menjelaskan untuk kolomnya itu ada ID, nama warga, bulan, tahun, jumlah iurannya, sama tanggal bayarnya. Ini saya menggunakan 7 kolom atau 7 record. Terus di sini tahap berikutnya kita membuat desain interface untuk menampilkan catatan pembayaran iuran bulanan RT-nya yang dapat diedit dan dihapus dalam bentuk tabel horizontal. Kita masuk ke codingannya ya. Oh, maaf. Nah, di sini saja. Nah, di sini saya sudah ada membuatnya untuk sebagai contohnya. Kita menggunakan itu saja. Kita langsung saja untuk pemanggil awalannya. Ini untuk indeksnya kita buat. Kita ubah dulu. Lalu, maaf sudah ada. Ini tidak ada, kita salin. Kita menyesuaikan yang sudah ada ya. Buat iuran RT. Detailnya
Sini karena kita menggunakan template framework, jadi kita kasih linknya. Ini saya salin saja. Maaf. Sudah. Karena template sebelumnya itu ada tombol Pak atau tombol seperti di Android. Di sini kita langsung salin saja. Taruh di dalam body. Setelah itu kita panggil. Nah, di sini untuk script JS-nya belum saya buat ya. Di sini masih tetap masuk body. Nah, di sini sudah ya. Di sini kita buat htdoc, new folder, portofolio 2. Nah, kita namakan index.ml. Nah, untuk indeksnya sudah, coba panggil apakah berhasil. Nah, ini sudah berhasil ya. Untuk tampilannya kita buat untuk indeks kita tutup karena sudah selesai. Nah, itu kita buat yang di home. Untuk tampilan di indeksnya kita buat lagi. Maaf, untuk sintaksnya kita ubah dulu.
Detailnya catatan iuran RT, ini kita buat lagi. Detailnya pembayaran, maaf, daftar pembayaran, karena tugasnya tadi disuruh buat ada tabelnya, jadi kita buat pakai tabel. Ini saya salin saja. Sini untuk nama field tabelnya. Jadi di sini memakai label sel, nama warga, untuk angka karena periode, numeric cell, jumlah, dan untuk tanggalnya itu buat medium only. Dan ditambah lagi untuk aksinya. Setelah itu ada T-body yang buat iurannya.
Di line center salin. Ini kita save untuk home-nya. Nah, di sini kita save, kita lihat lagi apakah ada yang berubah. Oh, maaf, ada kesalahan. Jadi di sini masalahnya kenapa tampilan ini belum muncul oleh untuk template framework-nya itu belum saya masukkan. Jadi saya masukkan dulu ya. Nah, sini tempat untuk template-nya kita salin saja. Udah. Di sini ada file yang tidak terpakai, jadi kita hapus dulu ya. Seperti icon, terus sama foto. Ini kita hapus. Terus sudah. Kita lihat ada. Sudah ada. Selanjutnya kita buat, oh maaf, coba kita lihat dulu ya hasilnya bagaimana. Nah, untuk tanda plus tadi kan sudah hilang. Untuk memanggil halaman home-nya itu kita harus ada yang namanya JavaScript-nya untuk fungsi memanggil halaman home-nya. Jadi kita buat untuk halaman formnya dulu ya, biar sekaligus langsung ditampilkan nanti. Sini untuk tampilan formnya ya, kita buat dulu. Kita tutup home-nya. Kita buat samakan. Ini banyak ya codingannya, jadi kita salin satu persatu.
Untuk halamannya, daftarnya ya, kita buat sampai sini dulu. Nah, ini untuk paling atas ada tombol kembali nantinya. Terus untuk detailnya, untuk form detailnya paling atas tambah data iuran. Tidak banyak, langsung saja salin yang berikutnya. Sini untuk detail pada tabel formnya, kita coba salin semua langsung ya. Nah, di sini sudah kita save dulu. Kita buat namanya tadi kan dengan NIM. Kita lihat tugasnya. Oh iya, saya membuatnya tadi itu belum saya jelaskan pada tugasnya. Soalnya di sini disuruh membuat desain interface-nya. Di sini disuruh buat desain interface-nya untuk form datanya yang nanti akan diinput. Jadi formnya sama untuk input menambahkan data ataupun mengedit datanya. Input dan edit yang input dan edit catatan pembayaran iuran bulanan RT dalam file halaman tersendiri. Jadi halamannya sendiri atau beda dari yang lain. Kita lihat lagi. Kita samakan saja ya dengan ini. Sini sudah selesai. Selanjutnya kita melakukan fungsinya. Maaf. Untuk penjelasan yang di dalam sini tadi belum saya jelaskan ya. Jadi sini untuk detailnya ya, tambah data iuran, terus ada tombol kembali nantinya. Setelah itu di sini untuk detail pada tabel formnya. Di sini untuk anunya kolom form awal nama warga. Item pertama maksudnya. Setelah itu di sini saya buat teks. Kedua yaitu bulan iurannya. Maaf karena di sini untuk pembuatan formnya saya menggunakan AI, minta bantuan AI. Jadi untuk selebihnya codingannya seperti ini. Untuk option value-nya ada Januari, Februari, Maret, April sampai Desember. Untuk pemilihan bulannya sendiri itu tidak langsung terpilih, jadi kita harus memilihnya dahulu. Setelah itu ada tahun. Di sini saya menambahkan placeholder untuk memberikan contoh apa yang harus diisi, sama seperti yang ada di nama warga, ada nama lengkap pembayar atau siapa yang bayar iuran tersebut. Setelah itu ada jumlah berapa yang dibayarkan, sama seperti yang di tahun tadi. Setelah itu terakhir tanggal
bayar. Sini saya buat ada button simpannya. Kurang lebih untuk halaman formnya seperti itu. Jadi kita langsung saja masuk ke file fungsinya atau script JavaScript-nya. Nah, ini untuk file fungsinya ya. Mungkin saya salin-salin saja karena terlalu banyak. Sini saya salin dari atas sampai sini dulu. Apakah ada yang berubah? Coba salin. Save. Kita namakan script. Nah, sini sudah disimpan, kita coba lihat ada perubahan. Nah, untuk tombol formnya ini sudah ada, atau tombol pubnya untuk menambahkan data pada form catatan iurannya. Untuk tampilan awalnya belum muncul ya, kita coba salin lagi. Nah, di sini salin sampai load datanya ya. Nah, apakah ada perubahan nantinya? Kita save. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Di sini untuk fungsi-fungsinya mungkin belum bisa. Nah, jadi untuk kita lihat tugasnya tadi, desain interface pada catatan pembayaran iuran bulanan RT-nya sesuai dengan instruksi soalnya. Di sini dibuat dalam bentuk tabel horizontal dengan isinya bisa diedit dan dihapus. Sini sudah tampil semua tadi untuk bisa diedit dan dihapus. Lanjutkan lagi. Nah, ada code ini sebagai contoh karena ini masih bentuk desain interface, dan jadi saya buatkan itu dalam tabelnya sama seperti yang ada di database. Jadi database tadi kan ada 7 record atau data yang dibuat. Ada Hasan, terus sampai akhir Hamzah, sama seperti yang ada database yang saya buat. Kurang lebih seperti itu. Terus untuk ngeload datanya ini memakai function load data. Terus ini tidak banyak karena saya minta AI juga untuk membantu membuatnya. Jadi langsung saja untuk code berikutnya. Oh ya, di sini untuk item nama warganya saya buat label cell atau pakai label. Terus untuk item bulan, tahun, dan rupiahnya itu dibuat numerik atau angka. Sini tanggal bayarnya itu saya minta AI.
Nah, di sini untuk tombol pada tabel halaman utamanya tadi, uh, untuk tombol ini adalah code untuk tombol edit, yang ini adalah bentuk tombol untuk menghapus atau delete datanya. Tidak banyak. Lanjut lagi. Sini kita langsung salin semua ya. Kita save. Nah, sini untuk function edit formnya. Jadi sini dia memanggil halaman form karena di halaman form tadi menggunakan simbol garis miring. Maaf, maksudnya untuk mengambil halaman form edit tadi itu kita memanggil nama formnya. Tadi kan nama file formnya itu menggunakan angka atau NIM saya. Jadi di sini untuk pemanggilnya kan namanya berbeda tadi. Jadi dipanggil cuma form saja. Setelah itu untuk fungsi simpan datanya setelah diedit atau ditambahkan yang baru, sini memanggil nama warga, bulan, tahun, jumlah, dan tanggal bayar. Nah, di sini saya menggunakan alert atau notifikasi jika kolom-kolom pada formnya itu tidak lengkap atau satu kolom belum terisi, jadi akan muncul kalimat mohon lengkapi semua field. Jadi diartikan semua kolom tersebut itu wajib diisi. Setelah itu sini untuk code data jika diedit itu akan muncul kalimat data berhasil diperbaharui. Di sini jika kita atau saya menambahkan data baru, itu akan muncul kalimat data berhasil disimpan. Untuk code-nya kurang lebih sama seperti yang diedit tadi. Setelah itu sini ngeload data atau muat ulang data setelah disimpan dan diedit. Nah, di sini yang terakhir adalah fungsi atau function hapus. Untuk code-nya seperti ini. Jika kita menekan tombol hapus data pada kolom yang pertama misalnya, itu akan muncul kalimat hapus data iuran. Jika konfirmasi atau iya, itu akan menampilkan atau melakukan penghapusan. Setelah itu, jika kita melakukan penghapusan atau menekan tombol delete atau hapus tadi, itu akan memunculkan kalimat data terhapus. Coba kita lihat ya. Kita kasih contoh, misalnya kita mulai dari edit tadi kan. Misalnya, untuk edit, maaf, belum kita restart. Nah, untuk halaman formnya seperti ini, kurang lebih. Jadi, misal nama lengkap tadi kan
Hasan. Nah, di sini saya karena masih bentuk desain atau rancangan saja, jadi saya tidak membuat dengan data yang sama tadi untuk dieditnya, karena dia cuma harus diedit ulang atau apa yang bagian yang diedit. Jadi mungkin contoh kita buat ganti namanya Jafar, apakah bisa? Nah, sama kalimatnya pada file script.js tadi, untuk mengedit atau menambahkan data, dia harus mengisi semua data pada kolom-kolom formnya. Karena di sini cuma bentuk desain atau rancangan, jadi untuk halamannya seperti ini. Untuk fungsinya tadi kan itu masih belum bisa karena masih bentuk rancangan. Coba kita buat. Nah, data berhasil disimpan. Tapi untuk data yang tersimpan tadi itu tidak bisa dibuat karena masih bentuk rancangan atau desain saja. Kurang lebih seperti itu untuk editnya. Untuk tambahnya mungkin masih sama seperti pada edit tadi. Harus mengisi semua field-field yang ada di form tambah data iurannya. Sini sudah. Kita coba fungsi hapusnya. Kita hapus data yang paling bawah. Apakah bisa? Nah, di sini sama yang saya katakan tadi. Jika kita ingin menghapus, itu akan muncul kalimat hapus data iuran ini. Jika kita melakukan hapusnya atau mengeksekusinya, data terhapus. Akan muncul kalimat seperti tadi. Karena masih bentuk rancangan, kita coba refresh, data yang tadi akan muncul. Kita lihat tugasnya lagi. Nah, untuk desain interface catatan pembayaran iurannya, tabel horizontalnya yang ada edit dan hapusnya tadi sudah selesai. Dan untuk halaman formnya juga selesai. Setelah itu di sini instruksinya, nama file formnya itu menggunakan nim. Tadi sudah sesuai menggunakan nim saya. Terus di sini untuk file JavaScript-nya diminta pisahkan dari file index.html. Kita lihat apakah sudah terpisah. Harusnya sudah terpisah dikarenakan pemanggilan di sininya tadi itu semua sudah ada di script JS-nya. Tidak ada di halaman index. Kalau di halaman index ini untuk memanggil halaman script JS-nya saja. Supaya bisa berfungsi untuk semua fungsi yang ada tadi. Jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.